madrasah yang bernama Mantiga Tangerang, terjalinlah sebuah persahabatan 6 siswa dan siswi yang cukup pintar di sekolahnya. Mereka adalah Abdul, Rizky, Dwi, Sari, Lia, dan Ika. Keenamnya memang cukup pintar di antara teman-temannya. Mereka juga merupakan sahabat yang sangat dekat dan tidak bisa terpisahkan. Bahkan di saat ada tugas dan ujian, mereka selalu belajar bersama-sama dan selalu mendapat nilai yang cukup dan di atas rata-rata. Selain itu, mereka juga selalu dipuji oleh guru kelasnya. Akan tetapi, setiap kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Namun, di balik semua itu, apakah mereka tidak mempunyai konflik sama sekali? Guys, sekalian aja belajar ini buat ujian nanti. Kalau gue sih baru baca dikit dulu. Sebenarnya sama sih, gimana sekarang lo baca dikit. Sebenarnya itu saya baca, cuma kan terus pelajaran kan yang bertahap. Ini pelajaran apa ini kok? Itu cuma sosiologi doang ya perlahan. Kalau gue sih cuma pelajaran sejarah dulu. Gue punya ide nih guys, gimana kalau nanti pas pulang sekolah kita belajar bareng? Boleh tuh, tapi mau belajar di mana? Gue punya ide, gimana kalau kita belajar di rumah si Budi? Punya ide sih, kebetulan sih mau kita di kosong orang tua gue lagi pergi guys. Ya udah nih, setuju nggak guys? Setuju. Gua setuju kalau di rumah ini. Emangnya kenapa lu masih di rumah ini? Emang ada masalah apa? Gua nggak ada motor, bagian rumah dia juga jauh. Kan kalau masalah motor mah gampang Ki, ntar lu kalau mau ikut gua bisa ikut lu. Yang bener lu, betul. Gak apa-apa, santai aja. Kita kan ini sebagai sahabat, harus saling menolong. Iya nggak guys? Iya. Makasih ya guys. Iya Ki, sama-sama. Saat pulang sekolah, Guys, ya jangan lupa setelah ini nanti kita belajar rumah gue ya. Oke. Udah gue duluan, dadah. Jadi ya. Iya. Ki, lu ada masalah apa? Kok muka lu kayaknya lusuh gitu? Enggak kok, gua nggak apa-apa. Yang bener lu, Ki. Iya, santai aja. Oh, oke deh. Dwi pun menunggu mereka di rumahnya dengan rasa kesal karena teman-temannya datang terlalu lama. Pada kemana ya? Aku pada lama banget sih. Assalamualaikum. Doi. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang juga. Iya dong, kita kan sahabat sejati, harus pada janjinya. Betul ya. Ini BTW Rizky sama Abdul kemana ya? Bukan kan dia harus datang ya? Bukannya kalau Abdul bareng sama Rizky ya? Coba gue telepon dulu ya. Ya, nggak dijawab lagi. Ya udah kalau kayak gitu, kita tunggu aja lebih lama. Udah, ayo duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dul, si Rizky di mana? Bukannya tadi bareng lu? Soal Rizky, tadi dia bilangnya sih nggak enak badan, jadi akhirnya dia nggak bisa ikut kita buat belajar bareng. Tiba-tiba banget sih sakit. Perasaan tadi di sekolah baik-baik aja. Kalau soal itu mah nggak ada yang bisa tahu. Apa jangan-jangan? Bos, jangan sehujan, Dwi. Kalau belum ada buktinya. Iya maaf. Ya udah kalau misalnya sampai besok dia nggak masuk, gimana kalau misalnya besok kita jenguk dia? Ide bagus tuh, boleh deh. Ya udah kalau begitu buat hari ini kita belajar aja dulu buat jenguk si Rizky, lihat besok aja nanti. Dan mereka pun saling belajar bareng di rumah Dwi dengan sangat senang dan membantu satu sama lain. Lalu keesokan harinya, Dwi melihat temannya yaitu Rizky yang ternyata dia masuk sekolah. Dan dari situlah Dwi curiga bahwa ada yang tidak beres dengan Rizky. Kemana lu kok gak ikut belajar bareng kita? Ya sorry, Dwi, kemarin gua tiba-tiba kurang gak enak badan jadi nggak sempet belajar bareng sama kalian. Kok tiba-tiba banget sih gak enak badan dulu? Ya gua juga nggak tahu kan, takdir mah nggak ada yang tahu. Iya juga sih, cuman kayak aneh aja gitu tiba-tiba sakit. Ki, gimana kondisi lu? Sehat? Ya alhamdulillah Dul, sehat, cuman agak
Masih agak pusing aja gue. Alhamdulillah. Rizky. Gak sehat tuh. Ya beginilah. Guys, gimana kalau kita belajar lagi buat ujian nanti? Boleh. Yang lainnya gimana? Pada bisa nggak? Bisa kok. Gue juga bisa kok. Kalau lu Rizky gimana? Kira-kira pulang sekolah bisa nggak belajar bareng? Kalau itu gue belum tahu sih, lihat nanti ya. Oke deh kalau begitu. Setelah pulang sekolah pun, ternyata Rizky masih saja tidak bisa mengikuti belajar bareng dengan sahabatnya, dikarenakan dengan alasan yang sama. Dan ia pun tidak pernah lagi mengikuti belajar bareng dengan mereka selama 1 minggu penuh. Dan di saat itulah... Assalamualaikum anak-anak. Oh iya, hari ini ada ulangan MTK ya. Dan ingat jangan sampai ada menonton. Mengerti? Mengerti. Mereka pun mengerjakan ulangan sebaik mungkin. Namun, di saat ulangan, Abdul yang tidak sengaja melihat Rizky, dia curiga bahwa ada yang tidak beres dengan Rizky, karena dia tampak kesulitan dalam mengisi ulangannya. Selesai, selamat kumpulkan ya. Baik, Baik anak-anak, karena ulangan sudah selesai, semoga nilainya memuaskan ya. Ki, lu tadi ngerjainnya kayak kesusahan gitu. Enggak kok, lu bisa jawab semuanya. Yang bener, lu tadi kayaknya kesusah gitu jawabnya. Agak dulu, gue bisa jawab semuanya. Oh ya udah, kalau bisa jawab semuanya mah. Hari ini kita belajar bareng kan ya? Iya dong kayak biasa. Tapi Ki, kita kan mau belajar bareng lagi nih. Lu bisa ikut kan kira-kira? Oh belajar bareng lagi, gue nggak bisa, capek soalnya. Oh ya udah kalau nggak bisa mah. Abdul dan yang lainnya tetap belajar bareng di rumah Dwi. Dan di saat itulah, mereka mulai mencurigakan Rizky karena ada yang tidak beres dengan Rizky. Kalian sadar gak sih sama si Rizky? Akhir-akhir ini dia kayak bersikap aneh banget gitu. Padahal kan kita sama sekali gak punya salah sama dia. Kalau dipikir-pikir iya juga sih, cuman gue juga nggak tahu kenapa dia bisa berubah begitu sikapnya. Sama, gue juga nggak tahu. Tapi kalian tahu nggak sih? Kenapa? Gue tadi ngeliat dengan kepala mata gue sendiri. Si Rizky bawa catatan kecil pas ulangan MTK. Yang benar Sar. Iya benar, serius gue. Ih, masa dia begitu sih? Dia kan pintar kok, dia nyontek sih. Udah jangan dibahas lah. Gimana kalau kita nanti selidikin ke rumah si Rizky-nya? Boleh deh. Ya udah biar kita tahu apa yang terjadi sama si Rizky. Oke, berarti kalau gitu besok kita ke rumah si Rizky ya. Setuju nggak nih? Setuju. Keesokan harinya, selepas pulang sekolah, mereka pun tiba di rumah Rizky. Assalamualaikum Rizky. Assalamualaikum Rizky. Kayaknya nggak ada orang deh. Aku coba gue telepon dulu. Ini coba deh, gue telepon dulu. Gak dijawab anjir sama orangnya. Apa coba kita tanya ke tetangganya aja? Boleh tuh idenya. Mumpung ada tetangganya tuh di luar ya, kita tanya yuk. Tapi si ibu lihat si Rizky nggak tadi bu? Waduh, kalau itu saya tidak tahu, tapi saya ngerasa dia juga selalu nggak ada di rumah. Dia selalu keluar rumah. Soalnya saya dengar-dengar orang tuanya lagi berantem belakangan ini. Saya juga suka kasihan kalau ngelihat dia. Oh begitu ya bu. Bisa begitu ya bu? Waduh, kalau itu saya tidak tahu deh. Kira-kira si Rizky kemana ya bu? Kalau itu saya tidak tahu. Bapak tahu nggak? Biasanya sih dia nyari tempat yang sepi gitu, paling dia cuma nyari tempat buat tenangin diri. Oh begitu ya pak. Makasih ya pak, bu. Ya, sama-sama. Gue kayaknya tahu deh si Rizky pergi kemana. Soalnya kalau dia ada masalah waktu kecil dulu dia sering ke tempat itu. Emangnya di mana? Udah ayo ikutin gua aja. Emang tempatnya di sini tuh? Udah jangan banyak tanya, cari aja dulu Rizky-nya. Siapa tuh ada di sini. Iya, ih. Itu si Rizky bukan sih? Kayaknya iya deh. Yuk kita samperin. Ayo. Lu ngapain di sini sendirian? Sekarang ngapain sih? Kita nyari dulu lah, kenapa sih lo akhir-akhir ini berubah? Udah deh Rizky, gak usah nyimpen masalah ini. Gue udah tahu kok dari Bu Fitri. Lu pikir enak jadi gua?
ngeliat orang tua gua berantem terus, enak gak? Lu pikir lu doang sih yang punya masalah? Kita semua punya masalah sendiri-sendiri. Dan ini harus anggap gua apa sama itu lu. Bukan sini ada selalu buat lu, Ki. Dengar ya Ki, kita udah temenan 4 tahun, tapi lu masih nyimpen masalah ini dari gua. Lu ini apa? Udah. Mungkin Rizky gak mau tahu kalau dia bakal nggak bebanin kita. Ya, benar apa kata Ina. Gue takut beban kalian. Dengerin cerita lu, tidak merasa terbebani juga. Iya Ki, lain kali kalau misalnya ada masalah cerita aja ke kita. Iya, gue juga gitu sama kalian. Gue gak pernah cerita sama kalian. Kan kita di sini selalu ada buat lu. Kita kan temen yang paling dan itu juga keluarga buat lu. Ya, makasih. Makasih juga buat kalian. Ya, gak ada. Iya, sama-sama. By the way, pemandangannya bagus ya, indah pula. Pantesan lu kesini terus. Iya, dulu ini tempat main gue pas kecil. Pantes. Kapan-kapan kita belajar bareng yuk di sini. Ayo. Pertemanan sejati tidak mudah goyah meski diterpa rintangan. Jika ada kejujuran, pengertian, dan kesetiaan dijaga, maka hubungan yang dibangun akan tetap kuat meski diuji oleh kesalahpahaman, oleh jarak, atau perubahan. Setiap konflik bukan akhir dari segalanya, melainkan jembatan untuk saling memahami dan tumbuh bersama. Persahabatan sejati selalu menemukan jalan untuk tetap bertahan. Dan dari kejadian 3 hari yang lalu, akhirnya Rizky pun tersadar bahwa dia memiliki teman yang sangat baik, penuh perhatian kepadanya. Dan setelah itu pun, ujian akhir semester pun tiba. Sehari setelah ujian akhir. Kalian mau lanjut ke unit mana habis lulus dari sini? Kalau masih mau jurusan perawatan. Gue sih masih bingung dulu. Gue sih sama kayak Silvia, mau ke jurusan keperawatan. Kalau gue sih mau ke UI, jurusannya yang baru dulu kemana dulu? Gue sih paling ke Unsur, nggak boleh dulu kan ini karena matematika. Selang beberapa bulan kemudian, pengumuman kelulusan universitas dibuka. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa mereka semua lulus ke PTN yang mereka inginkan. Ayo guys, kita buka pengumuman SNBP-nya. Ayo guys. 1, 2, 3. Oh my god. Gila guys, kita satu unit kan. Terima kasih banget sih ini. Iya, bener banget. Alhamdulillah, gue keterima di universitas. Alhamdulillah juga gue keterima di UGM kayak dia. Akhirnya gue keterima di UGM. Serius lu lolos di UGM? Iya. Sama dong sama gua. Iya, anjing beneran. Good. Udah gak kerasa kita udah temenan 3 tahun ini dan akhirnya kita bakal bisa karena ini kita masing-masing. Iya nih, BTW ya kalian jangan lupain ya teman-teman kita semuanya dah. Iya deh, iya. BTW, gimana kalau kita foto buat kenangan kita 3 tahun setelah interview gitu aja? Pada mau nggak foto? Mau. Ayo. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.